Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami, kolaborasi perkuat pelayanan jemaat atau yang disingkat dan mungkin juga sudah dikenal, yaitu Kopral J. Kita salam dulu Bung Pendeta Hariman dan Kak Pendeta Obertina gitu ya, karena memang pagi, betul-betul pagi Ibu Bapak Pagi, dan juga siang, sore. rekan-rekan. Salamnya seperti ini Kak Obe, gini, ini lihatlah ini sebagai huruf J. Kopral J. Kopral J gitu ya. Ya, kita sekali lagi salam Kopral J. Ya. Kalau ada yang masih ingat yang ada di sebelah saya waktu itu, pertemuan kita, sesi kita yang pertama adalah sesi yang membahas kenapa gereja sampai harus memiliki pengakuan, itu sampai ada muatan tentang sejarah. Ya, dan tentu orang yang pas saat itu adalah Bapak Pendeta Leonard Bayu. Nah, saat ini pas juga ketika kita akan melanjutkan supaya kita makin mengenal kenapa Gereja Kristen Pasundan tidak hanya memiliki pengakuan iman rasuli, kemudian ada pengakuan iman Nisia Konstantinopel yang dimuat dalam tata-tata kebaktian, tapi juga kita belajar bahwa kita punya konfesi kita sendiri. Untuk mengenal lebih jauh, lebih dalam, nanti Ibu Bapak, teman-teman mungkin juga nanti akan dibantu di YouTube kita barangkali ya. Apa sih isinya alinea pertama atau alinea kedua? Tapi setidaknya untuk alinea pertama dengan alinea kedua itu belajar. Saya sebutkan aja ya, Ibu Bapak, Pak Pendeta Hariman dan juga Ibu Pendeta Obertina, bunyinya seperti ini. Kami percaya pada Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga pribadi yang berbeda namun setara. Dalam persekutuan cinta, kasih-Nya memberi ruang bagi seluruh ciptaan terlibat dalam persekutuan dan misinya. Karena itulah kami hidup, bertumbuh dan berkarya demi pembaruan kehidupan. Kami mengakui Allah yang seperti Bapa dan Ibu yang mencipta, merawat semesta dengan segala keanekaragamannya yang indah dan baik. Karena itulah kami dipanggil untuk merawat dan memelihara alam semesta. Bisa jadi ini kalau mau dibilang baru, iya, ya, terbilang baru. Kita belum kerap atau bahkan sering menggunakannya. Kita muat di dalam tata-tata kebaktian hanya event-event atau bahkan kebaktian tertentu, khususnya ketika kita melenggarakan dan merayakan Hari Pekabaran Injil Gereja Kristen Pasundan. Nah, saat ini kita klik bersama-sama apa yang termuat dalam alinea pertama dan alinea kedua. Karena sejatinya itu ada 7 alinea ya, Bu Pendeta Obertina ya. Maka kalau saya bertanya nih, saya buka pagi ini dengan, karena ini kalau mau dibilang sulit, kita harus akui sulit, maka oleh karena itu kita berusaha untuk mengeksplor. Ketika dibuka dengan kami percaya, bahkan juga di pengakuan iman rasuli, mengungkapkan kami atau aku percaya. Kira-kira gimana? Kenapa sampai dibuka kami percaya atau aku percaya dalam sebuah konfesi? Iya, mungkin kita bisa mulai dari menempatkan dua konfesi ini ya. Nah, pengakuan iman rasuli kan pengakuan iman yang dipegang, dipercaya oleh semua orang Kristen di seluruh dunia. Gitu, dan dia lebih pada sisi individu gitu. Jadi dimulai dengan aku percaya pada Allah Bapa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, samping atau bersanding dengan pengakuan iman rasuli ini sebagai pengakuan kita bersama sebagai orang Kristen, Gereja Kristen Pasundan merasa perlu membuat pengakuan iman juga atau konfesi yang cocok gitu dengan konteks. Karena kita kan kalau tadi ya pengakuan iman rasuli itu dipakai di semua orang Kristen di seluruh dunia. Sedangkan kita tahu kita hidup di konteks Jawa Barat misalnya yang sangat spesifik, Jawa bagian Barat dengan pergumulan-pergumulan yang juga harus dijawab gitu. Salah satunya melalui pengakuan kita atau konfesi kita.
Dan karena itu saya kira mulai dari 2-3 tahun lalu ya, Majelis Sinode bersama dengan Komisi Pembelajaran Teologi itu mulai memikirkan, mendiskusikan satu pengakuan iman yang bisa dipegang atau dijadikan konfesi oleh kita sebagai anggota jemaat Gereja Kristen Pasundan. Karena itu dia merupakan pengakuan komunal gitu. Kalau pengakuan iman rasuli, pengakuan iman personal, meskipun pada saat yang sama dia komunal juga ya bersama dengan seluruh orang Kristen di seluruh dunia, tetapi pengakuan iman atau konfesi GKP ini dimulai dengan kami sebagai pengakuan kita gitu, sebagai persekutuan warga jemaat Gereja Kristen Pasundan. Karena itu dalam tahap pembentukannya itu kan diskusinya panjang juga ya, tadi sekitar mungkin lebih dari 3 tahun, dan terakhir itu didiskusikan oleh para pendeta di konven pendeta GKP dan dibawa ke rapat kerja sinode GKP untuk diratifikasi atau disahkan, dengan sebelumnya didiskusikan di dalam kelompok-kelompok gitu ya, di dalam rapat kerja sinode itu. Jadi ketika kita menggunakan kata kami itu menunjuk pada pengakuan kita sebagai Gereja Kristen Pasundan, karena itu dia sangat spesifik gitu. Kalau misalnya pengakuan iman oleh saudara-saudara kita di GPIB bisa dipakai juga kan, pengakuan iman rasuli. Oleh saudara-saudara kita di GKJ, HKBP dan lain sebagainya menggunakan pengakuan yang sama. Nah, tetapi konfesi GKP ini adalah pengakuan kita sebagai orang Kristen yang ada bersekutu di dalam Persekutuan Gereja Kristen Pasundan di 3 wilayah tadi dengan masalah-masalah, isu-isu dan lain sebagainya. Gitu kira-kira Sister. Iya, jadi yang perlu kita garis bawahi bahwa sebagai kelanjutan dari sesi yang pertama yang disampaikan oleh Pak Pendeta Bayu, kita sama-sama menyadari semua sama-sama bisa menggunakan dari segi historisitasnya, bahkan ada perdebatan teologis ketika sampai akhirnya ada pengakuan iman rasuli maupun pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Dan dari segi sejarah itu yang menghantar Gereja Kristen Pasundan untuk melihat apa saja menjadi pergumulan khas, apa saja yang menjadi konteks yang secara teologis yang dihidupi, yang tentu tidak sama dengan kalau bicara tentang gereja di luar GKP punya kekhasannya masing-masing. Dan oleh karena itu digumuli, diseriusi, bahkan sampai akhirnya menjadi konfesi Gereja Kristen Pasundan. Nah, Bung Pak Pendeta Hariman gitu ya, ketika menyebut dalam konfesi Gereja Kristen Pasundan, karena sudah diawali tadi dengan pertanyaan kami percaya, dan yang menarik ketika menyebutkan kami percaya kepada Allah Trinitas, Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Lalu kenapa gitu ya yang secara eksplisit sampai menyebut Allah Trinitas? Sementara kita tahu ya, Bung Pendeta, kalau istilah Allah Trinitas itu tidak ada dimuat di dalam Alkitab. Iya, ya ini menarik, saya lanjutkan sedikit yang Pendeta OB sampaikan tadi. Jadi memang kalau pengakuan iman yang diakui di GKP itu kan pertama ada pengakuan iman Nicea Konstantinopel ya, PINK ya. Pengakuan iman Nicea Konstantinopel ini berlaku untuk seluruh gereja. Ini pengakuan iman yang paling ekumenis. Lalu kemudian ada pengakuan iman rasuli. Ini pengakuan iman yang di gereja-gereja barat. Ya, kalau gereja timur nggak pakai pengakuan iman rasuli ya. Hanya di gereja-gereja barat, dan GKP adalah bagian dari tradisi ya, sejarah gereja barat karena dibawa oleh para sending di sana ya. Dan tadi Pendeta OB sudah katakan kami, yaitu mau menegaskan ini pengakuan iman kolektif kita sebagai GKP ya. Kami percaya kepada Allah Trinitas. Nah, ini memang dengan sadar ya para pendeta GKP dan juga tim yang ada di sana mencoba merumuskan ini, walaupun istilah Trinitas itu tidak ditemukan di dalam
Alkitab ya, tapi esensi dari Trinitas itu sangat kuat di dalam Alkitab. Bahkan dalam kisah penciptaan pun sudah dikatakan, baiklah kita menciptakan ya manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini kan kalau kita tafsirkan ya tentu ada pendekatan-pendekatan yang berbeda, tapi dari sisi pendekatan ya sebutlah dogmatis begitu ya, kita lihat ini kan muatan trinitarisnya sangat kuat, dan sampai di dalam perjanjian baru apalagi gitu ya, banyak formula-formula berkat yang memang ketika disampaikan itu ya eksplisit dikatakan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi walaupun istilah Trinitas ini tidak ada dalam Alkitab, tapi esensinya sangat kuat ya dalam Alkitab, sehingga ini doktrin yang sangat biblis ya, doktrin yang sangat alkitabiah. Kami percaya kepada Allah Trinitas, dan ini juga sebenarnya Pendeta Titin, kita mau menegaskan bahwa betul kekristenan itu kepercayaan yang sifatnya monoteis ya, tapi dia berbeda misalnya dengan Islam misalnya ya. Islam ya monoteisnya ya monoteis absolut ya. Kita monoteis, Allah bagi kita itu cuma satu gitu ya. Tetapi Allah yang satu itu menyatakan diri dalam 3 pribadi ya, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena itu Allah Trinitas ini menjadi satu keyakinan yang unik dalam monoteisme yang dipercayai oleh kekristenan ya. Jadi ini monoteis yang sifatnya trinitaris. Jadi kita GKP dan saya kira juga gereja-gereja Kristen yang lain percaya kepada Allah Trinitas, dan ini doktrin yang sangat penting ya. Kalau kita lihat kekristenan itu hanya ada dua keyakinan yang tidak boleh tidak ada ya. Kalau ini tidak ada, dia tidak lagi Kristen gitu ya. Yang lain itu silakan, itu variasi, itu tradisi yang dikembangkan, tapi yang namanya Kristen itu satu ya, dia yakin bahwa Yesus Kristus itu 100% Allah, 100% manusia ya. Dan yang kedua ya keyakinan akan Allah Trinitas ini ya. Jadi ini yang menjadi kekakasan dari kekristenan itu sendiri. Jadi GKP sebagai bagian dari gereja yang universal, gereja yang am dan rasuli itu, kita mengaku ya, kami mengaku percaya kepada Allah Trinitas ya, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Inilah Allah kita yang kita sembah, dan secara eksplisit kita tegaskan itu dalam pengakuan iman GKP ya. Dan penjelasan berikutnya kalau kita lihat misalnya ada nggak jejak alkitabiahnya gitu? Oh ada di dalam Alkitab, misalnya ketika menyebut Allah misalnya di dalam Ulangan ya, Shema Israel itu ya, bahwa Allah itu esa ya. Kata yang dipakai di situ kan ekat ya. Di dalam Alkitab Ibrani itu ada kata yasid, ada kata ya, ekat gitu ya. Kalau yasid itu ya satu dalam pengertian angka satu, mutlak satu ya. Tapi kalau ekat itu satu tapi menekankan kesatuan ya. Misalnya dalam kerangka perkawinan ya, laki-laki dan perempuan dua yang sudah dijadikan satu tapi dua begitu ya. Nah itu dalam pemahaman tentang Allah juga begitu. Allah itu ya satu, tapi Allah menyatakan diri dalam 3 pribadi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan inilah kekakasan iman Kristiani itu sendiri ya. Artinya meski
tidak disebutkan apa ya kalau bahasanya Eksplisit. brek gitu ya, Eksplisit. langsung menyebut Bapa, Anak, Roh Kudus, tetapi yang jelas karya atau bahkan yang dihidupi oleh umat orang-orang percaya baik masa dulu bahkan sampai masa kini itu meyakini dan mengaku Allah Trinitas. Nah, maka ketika menyebut Allah Trinitas, bahkan dalam bagian konfesi kita menyebut, karena tadi sudah diawali dengan Allah Trinitas, Bapa, Anak, Roh Kudus, lalu dilanjutkan ketiga pribadi yang berbeda namun setara. Nah, kenapa dikatakan berbeda kemudian ada lalu disandingkan dengan tetapi setara? Ini kira-kira bagaimana menjelaskannya? Iya, sebenarnya prinsipnya seperti yang dijelaskan Bu Pendeta Hariman tadi ya, bahwa Allah sebenarnya satu tetapi dia menyatakan diri dalam tiga gitu. Jadi ketiganya ini adalah pribadi-pribadi yang berbeda gitu ya, pribadi-pribadi yang berbeda, tetapi dia tidak bukan pribadi-pribadi yang turunan gitu 1, 2, 3 bukan. Ada ranking. Bukan ada ranking gitu ya. Bukan ranking ya. Iya, kalau di dalam diskusi-diskusi teologi itu biasa disebut Trinitas yang perikoresis ya, iya. Jadi Allah yang menari gitu. Tiganya itu ada dalam satu level yang sama, posisi yang sama. Jadi bukan 1, 2 tingkatan gitu ya. Allah Bapa lebih tinggi daripada Anak, Roh Kudus lebih rendah daripada Anak dan seterusnya. Tapi dia adalah yang satu, yang setara, yang tadi ya kalau menari itu sama-sama gitu. Dia satu level gitu. Jadi Allah yang satu itu yang pada saat yang sama dia yang satu tetapi dia yang tiga gitu ya. Dia yang berbeda tetapi yang sama itu juga gitu. Jadi memang mungkin kan banyak kalau diskusi bisa dengan teman-teman lintas iman tuh kebingungannya di situ. Kalau Allahnya tiga, mana yang lebih tinggi gitu? Siapa yang di atas, siapa yang nomor 1, nomor 2, nomor 3? Kita tidak melihatnya seperti itu. Gitu. Jadi ketiga-tiganya itu esa, sebenarnya dia satu dan bukan ranking, bukan tingkatan gitu ya. Allah Bapa sama saja dengan Yesus Kristus, sama saja dengan Roh Kudus gitu. Kehadirannya yang berbeda ya. Saya kira itu juga sudah sering diajarkan misalnya di dalam buku katekisasi kita ya. Katekisasi Gereja Kristen Pasundan gitu. Allah yang satu itu dia hadir di dalam tiga pribadi yang berbeda gitu, dan dia karena dia adalah itu juga, dia satu, maka kita melihatnya dia setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Gitu kira-kira. Ya. Dimaknai seperti yang dijelaskan oleh KOB ya, Ibu Bapak, dan juga yang mengikuti YouTube GKP sekaligus juga podcast Kopral J, maka kita menyadari tetap setara, tidak ada grade gitu ya, tingkatan atau bahasa kita ranking, tapi semuanya setara. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Maka ketika menyebut masih di alinea pertama ya, Bung Pendeta KOB, lalu pertanyaan berikutnya saya tujukan ke Bung Pendeta. Ketika menyebut di alinea pertama, ketiga pribadi ini memberi ruang bagi seluruh ciptaan untuk terlibat dalam persekutuan dan misinya. Maka apakah ini sebagai sebuah cara gitu ya, atau wujud keterbukaan Allah, dan dengan cara yang ditunjukkan itu, apakah lantas GKP sebagai bagian dari gereja-gereja dan juga gereja-gereja pada umumnya menemukan dirinya akan keterbukaan Allah itu? Oke. Barangkali sebelum ke situ saya nimbrung yang lanjutkan yang KOB sampaikan tadi ya, bahwa ya betul di kita ini Bapa, Anak, Roh Kudus, tiga pribadi tapi satu dalam kealahan. Bapa bukan Anak, Anak bukan Bapa, Anak bukan Roh Kudus ya, Roh Kudus bukan Anak dan
Bapa gitu ya. Jadi ini ketiga pribadi yang berbeda ya, tapi satu dalam kealahan. Jadi sering orang bilang bahwa apakah kekristenan itu percaya kepada tiga Allah? Oh enggak, kita percaya hanya kepada satu Allah. Sebagaimana yang monoteis Ya, tadi ya. monoteis, tapi Allah yang menyatakan diri dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan anak bukan Bapa ya, anak bukan Roh Kudus, dan sebaliknya gitu ya. Secara sederhana barangkali bisa kita pakai analogi ini ya, telur misalnya ya. Telur itu kan ada tiga bagian kan ya, ada kulit luar, ada putih telur ya, ada kuning telur ya. Apakah kuning telur sama dengan putih telur? Beda kan ya. Kuning dan putih telur sama dengan kulit luar atau cangkang telur? Kan nggak sama, beda ya. Tapi apakah kita bisa menyebut, oh ini telur tanpa cangkang? Nggak mungkin kan. Kita bisa sebut ini kuning, tetap saja bilang kuning telur gitu ya. Kuning, putih, dan cangkang itu satu kesatuan yang kita sebut sebagai telur gitu ya. Ini mungkin analogi yang sederhana ya untuk menjelaskan bahwa Allah itu satu tapi menyatakan diri dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus gitu ya. Dan ini dalam sejarah kekristenan ada yang menyebut tiga Allah gitu ya, triteisme ya. Itu ditolak, sudah ditolak dianggap sebagai bidah begitu ya. Artinya ya ini tidak sesuai gitu. Ada juga yang misalnya Origenes misalnya ya, membayangkan Allah itu secara subordinat kan, yang tadi KUB sudah sempat singgung ya. Bapa lebih tinggi dari anak ya, Bapa dan anak lebih tinggi dari Roh Kudus ya. Ini juga sudah ditolak ya, tidak diterima. Atau model Sabellius misalnya ya, modalisme gitu ya. Satu Allah itu cuman hanya ada ya satu pribadi gitu ya. Dia nanti, kalau analogi sederhananya, saya di rumah sebagai Bapa ya untuk anak saya di gereja saya sebagai pendeta begitu ya. Lalu mungkin saya di masyarakat ya, sebagai ketua RT misalnya gitu ya. Tapi saya kan cuma satu pribadi gitu ya. Jadi modus keberadaannya saja yang berbeda ya. Ini yang disebut sebagai modalisme yang diusung oleh Sabellius, dan ini juga sudah ditolak dalam keyakinan gereja begitu ya. Ini dinyatakan juga sebagai bidah gitu. Yang ditegaskan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini satu hakikat ya, homoousios, sebagai satu hakikat sebagai Allah ya. Tapi ketiganya ini adalah pribadi yang berbeda. Nah, yang menarik dalam keyakinan iman Kristen, Allah Trinitas ini kan sebenarnya Allah persekutuan ya. Tadi KUB sudah pakai istilah perikoresis ya, menggambarkan bagaimana persekutuan tiga pribadi ini yang terjalin sedemikian rupa ya, seperti orang yang menari ya, berputar tiga ini, tapi kemudian ketika semakin dia berputar kan yang kelihatan kan cuman satu. Dan pribadi Allah Trinitas ini ya, ketiganya ini tidak membangun persekutuan yang tertutup, tapi ini open trinity lah, trinitas yang terbuka ya. Jadi dalam Allah itu kemudian, kalau pakai istilah perikoresis tadi, mengajak ciptaannya juga untuk ikut serta ya, bersama-sama menari ya, ambil bagian dalam persekutuan Allah Trinitas, ambil bagian dalam misi dari Allah Trinitas. Dan ini menurut hemat saya satu keyakinan yang sangat
luar biasa ya dari kekristenan itu sendiri, bahwa kita yang adalah ciptaan yang tidak sederajat ya, tidak sederajat dengan Sang Khalik ya, tidak sederajat dengan Allah sebagai pencipta, tapi Allah Trinitas itu mau membuka diri ya untuk melibatkan ciptaannya ada bersama dalam persekutuan dengan Allah itu dan ambil bagian dalam misinya. Dan karena itu gereja yang ada dalam persekutuan dengan Allah Trinitas ini juga tidak boleh menjadi gereja yang tertutup. Sebagaimana Allah Trinitas itu terbuka untuk merangkul segenap ciptaan, maka gereja itu juga harus menunjukkan wataknya yang inklusif, wataknya yang terbuka. Ya, ini satu pengakuan yang menurut saya sangat manis ya, kalau pakai istilah orang Ambon manis, Indah. gitu ya, sangat indah gitu ya. Ya, menarik. Boleh menyimak apa yang sudah disampaikan, bagaimana bahwa Allah itu seterbuka itu ya. Allah itu yang menolong kita untuk menghidupi kehidupan yang bisa terbuka dan menerima keberadaan orang apapun itu latar belakangnya. Dan ini pertanyaan yang sebenarnya menantang, karena pertanyaan yang sebenarnya tidak mudah juga untuk dijelaskan, tapi harus kita gali lebih jauh KOB gitu ya. Dari alinea pertama kita menuju ke alinea kedua. Di sana disebutkan kami mengaku Allah yang seperti Bapa dan Ibu. Maka ini apa maksudnya? Apakah lantas definisinya bahwa itu Allah, kita kenalkan Allah Bapa begitu ya, kok sekarang disandingkan dengan Allah Bapa dan Ibu. Sementara kita memahami Allah kan tidak berkelamin gitu ya. Lalu apakah tidak cukup hanya menyebut Allah Bapa lalu disampaikan lagi Allah Bapa itu Allah itu Ibu juga? Itu gimana untuk bisa menghayati dan menghidupi? Iya. Kalau tadi ya Allah Trinitas itu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kan, ketika kita menyebut Dia Bapa mau menunjuk pada karyanya ya, yang mencipta, mengadakan gitu, menjadikan dan sebagainya dan seterusnya. Nah, di dalam konfesi kita itu dipakai kata Allah yang seperti Bapa dan Ibu gitu, dan itu tidak menunjuk pada jenis kelamin tertentu gitu ya. Kalau kita pakai bahasa Inggris male female gitu atau bahasa Indonesia jantan betina, laki-laki perempuan, bukan menunjuk ke situ. Tetapi kita mau mengatakan bahwa Allah yang Trinitas itu, Allah yang esa itu, Allah yang dalam persekutuan itu, kehadirannya itu dirasakan seperti kita merasakan kehadiran Bapa, tapi juga sekaligus kehadiran Ibu. Dan di dalam Mazmur ya saya kira, atau di bagian lain di Alkitab, sebenarnya analogi Allah sebagai ibu itu ada. Misalnya Allah itu seperti induk ayam atau induk apa gitu ya, yang menaruh anak-anaknya itu di bawah sayapnya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau pakai kata Allah seperti ibu, cukup alkitabiah gitu, kita bisa merujuk ke ayat itu. Nah, kenapa ini penting? Karena tadi ya, sebagai Allah sebagai satu persekutuan yang terbuka, Dia juga kehadirannya itu ketika kita memakai Dia seperti Allah dan Ibu, memasukkan juga pengalaman manusia dengan jenis kelamin perempuan misalnya, atau pengalaman-pengalaman perempuan gitu. Nah, ini kenapa penting? Saya kira kalau terkait dengan pekerjaan saya ya, pendampingan korban, beberapa klien misalnya yang mengalami kekerasan seksual dari ayahnya dan sebagainya, sulit sekali menemukan gambaran Allah sebagai Bapa, karena bapaknya jahat gitu ya. Sedangkan di dalam Alkitab Allah disebut Bapa yang baik gitu, atau di gereja diajar Allah sebagai Bapa yang baik. Nah, ketika kita menggunakan kata Allah seperti Bapa dan Ibu di dalam konfesi kita mau memberi juga ruang gitu lain, ada pengalaman-pengalaman yang seperti tadi.
Dan ketika kita menyapa dia gitu kan ini pengakuan kita ya, kita mengalami kehadirannya, karyanya di dalam hidup kita itu seperti Bapak dan Ibu gitu. Kita tidak menutup ruang pada satu pengalaman saja, pada satu perjumpaan gitu. Tapi kita mau membuka ruang itu pada ruang-ruang yang lain. Nah, sebenarnya saya kira kalau di dalam diskusi-diskusi teologis bahkan ada yang menyebut Yesus sebagai my brother, gitu. Saudaraku. Jadi dalam keterbukaan itu kita bisa, menurut saya punya juga ruang untuk menyapa dia sesuai dengan pengalaman kita yang cukup bisa menggambarkan kehadiran Allah yang adil, yang baik, yang memperjuangkan kebenaran dan sebagainya dan seterusnya gitu. Kan bahasa itu terbatas ya, kata-kata itu terbatas gitu. Allah itu kan tidak bisa kita masukkan sebenarnya dalam bahasa kita ya. Saya lupa itu siapa yang ngomong, tapi Allah itu sebenarnya seperti air laut yang mau kita taruh di mangkok kita gitu. Bahasa tuh seperti mangkok itu, kita mau menggunakan alat yang terbatas yang kita punya, bahasa, untuk menyapa dia yang tidak terbatas gitu ya. Kalau bahasa Latin itu kan tremendum et fascinatum gitu, yang menggetarkan sekaligus menakutkan, yang luar biasa, yang kita nggak punya kata-kata sebenarnya untuk menggambarkan itu. Jadi ketika kita memilih menggunakan atau menyapa dia, mengakui dia sebagai Allah yang seperti Bapa dan Ibu, kita itu juga sebenarnya masih terbatas kan. Kita mau membuka ruang-ruang pada perjumpaan dengan Allah yang tadi itu tremendum et fascinatum, dengan bahasa kita yang sangat sederhana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mau membuka ruang juga pada pengalaman yang beragam gitu dari kita sebagai manusia ini. Jadi mestinya sih tidak ada masalah ya, karena kita bukan sedang menggambarkan jenis kelamin Allah gitu sebagai laki-laki dan perempuan, tetapi kita sedang menyapa dia menggunakan bahasa kita yang sederhana untuk menunjuk pada pengalaman-pengalaman kita berjumpa dengan Allah Trinitas yang esa, yang tadi yang tidak terkatakan sebenarnya dengan bahasa-bahasa kita. Itu, tapi sekaligus pada saat yang sama kita membuka ruang pada pengalaman-pengalaman kita yang beragam gitu. Ya. Artinya penyebutan atau pengakuan Allah yang seperti Bapa dan Ibu ini makin terasa dekat dengan pengalaman yang saya garis bawahi, pengalaman manusia yang beragam dan tetap menyadari bahwa diri kita terbatas dalam sisi pikiran untuk menampung Allah yang tak terbatas itu. Nah, maka ketika menyebut Allah yang seperti Bapa dan Ibu, Bung Hariman gitulah, disandingkan lalu dilanjutkan dengan pernyataan atau pengakuan di alinea kedua, ini masih di alinea kedua ya, sebagai bagian mencipta memelihara semesta. Apakah dengan penyebutan Allah yang seperti Bapa dan Ibu ini menjadi sebuah makna dan implikasi dari pengakuan itu, Bung Hariman? Iya, ini menurut saya sama seperti KOB tadi ya, bahwa pengakuan kita kepada Allah itu kan lahir dari pengalaman-pengalaman perjumpaan. Walaupun pengalaman-pengalaman perjumpaan kita itu terbatas ya. Kita mengalami Allah sebagai Bapa yang baik ya. Kita mengalami Allah sebagai Ibu yang penuh dengan kasih sayang ya, kerahiman gitu ya. Kita juga bisa mengalami Allah sebagai sahabat yang begitu dekat dan seterusnya. Jadi dari pengakuan iman yang dirumuskan oleh GKP ini, kita mau memberi ruang tadi ya bagi keanekaragaman ya, pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan Allah ya, supaya pengakuan ini tidak sekedar menjadi ucapan belaka ya yang kita sampaikan secara mekanistik ya di dalam ibadah-ibadah minggu misalnya, tapi ini mau merefleksikan kekayaan perjumpaan kita itu ya, dan Allah sebagai Bapa dan yang kita bayangkan seperti Bapa dan Ibu, Dia yang mencipta ya, Dia yang merawat semesta ya, dan
Dia juga yang menempatkan segala keanekaragaman ya hayati ini dengan sangat indah ya. Ini sekaligus juga pengakuan kita bahwa yang menjadi owner ya, kalau boleh, yang menjadi owner dari semesta ini ya Allah sang pencipta itu ya. Kita manusia yang tadi ya dalam spirit Open Trinity tadi ya, Trinitas yang terbuka melibatkan kita sebagai mitranya, sebagai koleganya untuk berpartisipasi ya dalam persekutuan dengan Allah Trinitas, sekaligus menunaikan misi dari Allah Trinitas itu antara lain ini. Misi untuk menjaga, misi untuk merawat segenap alam ciptaan ini. Jadi kita diberikan tanggung jawab sebagai pengelola. Kita bukan owner ya. Nah, kita yang diserahi tugas sebagai pengelola ini kan harus melakukannya dengan sebaik-baiknya ya, karena ada amanah, tanggung jawab ya. Ini ada trust ya, kepercayaan yang diberikan ya, supaya kita bisa menjaga dan mengelola alam ini sedemikian rupa supaya yang Allah katakan bahwa dunia ciptaannya ini sungguh sangat baik, tetap baik ya. Alam ini bisa memberikan kepada manusia kecukupan ya. Alam ini bisa juga menjadi tempat hidup yang aman, yang nyaman, yang ramah ya bagi segenap makhluk yang ada di dalamnya atau yang hidup di atasnya, termasuk manusia. Dan karena itu lewat panggilan, lewat pengakuan iman GKP ini ya, kita sama-sama diajak ya untuk melihat diri kita sebagai gereja, lihat diri kita sebagai manusia, sebagai ciptaan, bahwa ya jangan sombong lah, kita ini bukan owner ya, sehingga kita bisa memperlakukan alam ciptaan atau sesama dengan semena-mena ya. Kita ini hanya pengelola ya, yang diberikan kepercayaan untuk merawat, ikut ambil bagian dalam karya Allah Trinitas itu sendiri. Saya mengutip apa yang disampaikan Bung Pendeta tadi, bahwa di alinea pertama, alinea kedua, dan tentu Kopral J sesi-sesi selanjutnya masih akan mengungkap bahwa pengakuan atau bahkan konfesi GKP itu manis gitu ya. Tetapi dalam realita, kalau kita mau menyebutkan dan didorong bahkan keterpanggilan kita untuk merawat semesta, ada kata-kata penting yang indah dan baik, tapi realita pahit justru menunjukkan bahwa lingkungan, makin banyak orang tahu teorinya, malah justru memperparah kerusakan. Kemudian kita tahu atau bahkan terpapar dengan isu bagaimana kita mestinya secara inklusif dapat bersahabat, dapat berteman, dapat bergaul dengan berbagai ragam gender, tetapi justru realita memperlihatkan kita keprihatinan terhadap banyaknya tindakan kekerasan, dalam hal ini kekerasan gender, bahkan juga termasuk alam yang ada di sekitar kita, kekerasan teologis. Nah, apakah artinya ini bahwa konfesi Gereja Kristen Pasundan juga dirancang sejauh mungkin gitu ya, visioner, untuk mengajak dan memperlihatkan ini loh responsibilitas kita atau bahkan tanggung jawab Gereja Kristen Pasundan dalam hal ini tadi dari pertemuan sesi yang lalu adalah kita punya kekhasan. Isu kekerasan pun juga menjadi panggilan kita. Apakah lantas konfesi Gereja Kristen Pasundan pun juga ingin memperlihatkan hal tersebut? Mangga KOB Bung Hariman. Iya. Tadi ya sebenarnya sudah mulai di-mention ya oleh Bung Pendeta Hariman, juga di percakapan awal kita, kenapa kita merasa perlu ada konfesi GKP,
karena yang tadi PIK dan PIR itu adalah pengakuan iman kita bersama-sama ya sebagai orang Kristen gitu ya di seluruh dunia ini. Tetapi di Jawa bagian barat, di Indonesia lah ya, dan lebih khusus di Jawa bagian barat, kita orang Kristen sadar bahwa kita mengalami berbagai hal yang bertentangan dengan rencana awal menciptakan dunia ini, seperti yang tadi Bung Hariman sebut ya. Dia menciptakan dunia ini dengan sungguh amat baik, bahkan ditutup ya di hari ke-6, dan itu sekarang sedang tidak jadi sungguh amat baik gitu ya. Tadi Pendeta Titin sudah menyebutkan beberapa, ada tindakan kekerasan berbasis gender, ada pengerusakan alam, ada diskriminasi, ketidakadilan dan lain sebagainya. Nah, pengakuan iman kita ini atau konfesi ini saya kira merupakan salah satu usaha kita Gereja Kristen Pasundan untuk secara sadar merespon isu-isu tadi, persoalan-persoalan tadi. Tetapi bukan yang teknis gitu. Ketika kita merespon isu-isu itu kan dia harus punya di belakang sana tuh ada apa sih gitu. Tindakan kita kan program-program kegiatan tuh kan yang di depan. Kalau kita seperti pohon misalnya ya, gambarkan seperti pohon, dia itu di buah dan daun yang kelihatan gitu. Tetapi di akarnya ini ada apa sih? Yang memberi bahan bakar nutrisi pada tindakan-tindakan yang kita lakukan gitu kalau seperti pohon. Nah, pengakuan iman atau konfesi GKP ini saya kira ada di bagian akar tadi. Dia menjadi dasar berpikir, dia menjadi prinsip-prinsip teologis kita ketika kita mau melakukan berbagai hal tadi. Nah, karena itu jadi jelas ya dia posisinya di mana gitu. Dalam konteks kita di Indonesia dan juga Jawa Barat, pengakuan iman atau konfesi GKP ini menjadi landasan teologis kita. Kalau kita mengaku seperti ini misalnya gitu ya, kita mengaku tadi di alinea pertama dan kedua bahwa Allah itu Allah yang terbuka, maka orang GKP nggak boleh diskriminatif gitu. Kira-kira ya, karena kalau dia mengaku bahwa Allah adalah Allah yang terbuka, Open Trinity tadi istilahnya Bung Hariman, dan orang GKP jadi diskriminatif, harus dipertanyakan gitu ya, identitasnya apakah masih GKP gitu, kira-kira gitu. Nah tentu kan secara detail teknis dia akan diturunkan misalnya dalam buku ajar, dalam buku katekisasi dan lain sebagainya. Itu kalau di pohon tadi di tengah lah ya, itu alat-alat di tengah yang kita pakai. Tetapi di dasarnya, di bawahnya, di akarnya itu ini pengakuan iman kita ini atau konfesi kita. Atau misalnya tadi ya terkait dengan menyapa Allah seperti Bapa dan Ibu gitu. Itu mestinya kalau kita mengucapkan pengakuan iman atau konfesi GKP ini bukan secara teknis tadi ya, dia cuma otomatis aja gitu hafalan, tetapi sungguh-sungguh dihayati dan diresapi, kita akan tidak akan melakukan misalnya kekerasan berbasis gender. Karena Allah yang kita sapa itu adalah Allah yang juga membuka ruang pada pengalaman semua orang, laki-laki, perempuan, dan tadi sempat disebut oleh sistem gender lainnya. Jadi sangat ini ya, bukan cuma berkorelasi, dia malah jadi akar atau dasar dari bagaimana kita sebagai anggota jemaat Gereja Kristen Pasundan mau hidup gitu di dalam konteks yang tadi ketidakadilan, pengerusakan alam dan sebagainya. Dan ketika kita merespon isu-isu itu, kita bukan hanya pada level program gitu ya, bukan pada level kegiatan aja, tapi kita tahu itu kita sedang menyatakan, melakukan pengakuan iman kita. Kita sedang menunjukkan bahwa ini loh Allah yang saya percaya seperti ini, maka hidup saya jadi seperti ini gitu. Ini Allah yang kami percaya, maka program gereja kami seperti ini. Ini Allah yang kami percaya, maka aktivitas kami seperti ini gitu. Jadi bukan hanya korelasi ya, bukan hanya hubungan, tetapi dia jadi dasar gitu. Saya pikir sih gitu ya. Bung Hariman? Iya, pengakuan iman GKP ya, walaupun kita ini baru bahas sampai di alinea yang kedua ya, tapi sudah mulai kelihatan tadi seperti yang Kak Obe sebutkan, pentingnya kita merumuskan pengakuan iman sendiri kita sebagai gereja, karena pengakuan iman itu yang menjadi dasar kita ya. Dia yang memberikan daya dorong bagi kita untuk melayani ya, melakukan ini dan itu sebagai upaya mengimplementasikan apa yang kita percaya gitu ya. Dan kita membuka ini dengan pengakuan
iman bahwa Allah itu Allah Trinitas, ya, ini Allah persekutuan, ya, tiga pribadi yang berbeda tetapi satu dalam kealahan dan setara, ya. Nah, ini saya ingat Catherine Lacunya, ya, salah seorang teolog feminis yang juga sangat memberikan perhatian kepada doktrin Trinitas. Nah, kalau orang membayangkan Trinitas sebagai sesuatu yang menyelimet, sesuatu yang mengawang-awang di atas, Lacunya justru menyebut bahwa Trinitas ini adalah doktrin yang praktis, doktrin yang sehari-hari. Karena kenapa ini? Sadar atau tidak, segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini supaya dia menjadi clear, jadi jelas, jadi bermakna, sesungguhnya kita nggak bisa lepaskan diri dari lensa trinitaris. Contoh sederhana, kita mau tahu tentang apa sih kasih itu. Ya, kalau nggak ada pengasih dan nggak ada yang dikasihi, bagaimana kita bisa tahu arti tentang kasih? Jadi pengasih, kasih, yang dikasihi, ini kan mencerminkan sebuah relasi trinitaris, kan. Kita bisa memahami itu dengan jelas, dengan clear, kalau ada tiga ini, ya, yang secara sekaligus mau kita jelaskan tentang kasih. Allah juga begitu, ya. Allah itu kan Sang Maha, ya. Kita bagaimana mau mengenali Allah Sang Maha kecuali kalau Allah membatasi dirinya dan dia mengenalkan dirinya kepada kita, ya, sebagai Bapa, Anak, dan sebagai Roh Kudus, gitu, ya. Ini dan Trinitas ini, Allah persekutuan tadi, ini bisa betul, yang saya setuju dengan Lacunya bahwa ini lensa yang praktis yang bisa kita pakai untuk melihat dan mengevaluasi berbagai aspek dalam kehidupan kita. Misalnya tadi kita sebut Allah itu Bapa, seperti Bapa dan Ibu, kan. Ini kan mengandaikan kesetaraan. Bagaimana kita menata membangun hidup keluarga rumah tangga tanpa kesetaraan laki-laki dan perempuan, gitu kan. Kesetaraan juga mungkin orang tua dengan anak dan seterusnya, ya. Kita mau bicara tentang politik, apapun itu lensa ini sangat penting. Di politik ada eksekutif, legislatif, ya, yudikatif, kan begitu, ya. Ini kan mencerminkan pola trinitaris. Kalau satunya lumpuh, wah, ribet, ya, jadinya, ya, tatanan sosial politik jadi kacau. Ini yang mencerminkan keseimbangan, kesetaraan, ya. Ini bisa, Trinitas ini bisa kita pakai sebagai lensa untuk kemudian melihat, ya. Jadi tadi KOB katakan bahwa ini adalah dasar kita, akar kita, dan apa yang kita lakukan memang kan harus mencerminkan keyakinan itu, ya. Nah, sehingga dari keyakinan ini juga bisa kita pakai untuk mengevaluasi apa yang selama ini sudah kita lakukan, apakah sesuai dengan apa yang kita ikrarkan atau justru sebaliknya, gitu, ya. Maka disitulah terselip panggilan untuk terus kita melakukan transformasi, ya, secara kontinu supaya semakin hari, ya, kita makin sesuai dengan apa yang kita imani, kurang lebih begitu, ya. Jadi pengakuan iman ini pengakuan iman yang sangat indah, ya, yang kita punya sekarang GKP, ya. Karena itu, ya, saya mau berterima kasih untuk tim yang sudah merumuskan dan para pendeta yang sudah memperkaya, dan kemudian kita bisa tetapkan ini sebagai konfesi GKP. Jadi warga GKP bisa memakai ini begitu, menghayati dan menghidupinya. Ya. Oke, maka di alinea pertama, alinea kedua, ini masih akan kita lanjutkan, Ibu Bapak. Namun yang patut kita garis bawahi bahwa kerangka berpikir kita sudah mulai terarah.
melalui konfesi GKP bahwa Allah seterbuka itu yang juga mengajak saya dan kita semua untuk memiliki sikap yang inklusif. Allah saja mau menunjukkan kasih-Nya kepada apapun orang dalam latar belakangnya. Maka kita manusia yang dicipta Dia, di mana kita bukan ownernya, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Bung Hariman, maka seharusnya kita akan terus membuka ruang-ruang setara, ada keterbukaan, bahkan juga menghargai satu sama lain. Ini masih to be continue, maka nantikan siapapun yang ada di sekitar kami, di tengah-tengah kami gitu ya, yang tentu melibatkan rekan-rekan KPT yang akan menolong saya dan kita semua untuk memahami dan mendalami sekaligus juga berupaya untuk menghidupi apa yang kita tuangkan bersama-sama dalam konfesi GKP. Maka kita akan menutup sesi 2 ini, kita sapa kembali Bung Hariman dan juga KOB sampai di Kopral J 123 di sesi berikutnya. Salam Kopral J. Kopral J.